Hormati Bapak pimpinan sidang, Bapak-bapak dan Ibu anggota dewan yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu undangan, masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama kami mohon maaf, menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kadis karena pada kesempatan ini tidak sempat hadir bersama kita di sini karena ada acara di Balikpapan. Kemudian terkait dengan permasalahan ini kami sampaikan kalau minggu lalu kita juga sudah rapat di ruang Kakaban dipimpin oleh Kabak Hukum. Waktu itu disepakati kalau kedua masyarakat ini akan dipertemukan dengan PT Brokol. Jadi kesepakatannya seperti itu. Kemudian terkait dengan hal ini kami sampaikan kalau kita berbicara masalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di situ ada dua, bisa melalui jalur pengadilan dan bisa melalui di luar pengadilan. Kalau kita di luar pengadilan, khusus untuk penyelesaian sengketa lingkungan itu kita mengacu di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2017. Khusus untuk kasus ini kami sampaikan kalau terkait di peraturan itu untuk kategori pembebasan lahan, penyerobotan lahan, ganti rugi lahan itu tidak masuk dalam sengketa lingkungan hidup. Tetapi bukan berarti tidak masuk dalam sengketa lingkungan hidup kami tidak ke lapangan. Hanya kami tidak bisa memfasilitasi atau mempertemukan, memediasi kedua belah pihak karena tidak masuk di kategori tersebut. Jadi kami sampaikan kalau pada hari Rabu tanggal 15 bulan Januari tahun 2020 pas jam 11 kita telah melakukan peninjauan lapangan pada kebun masyarakat di Kampung Tumbit Melayu RT 2 Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau yang dihadiri oleh kami sendiri, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan Kecamatan Teluk Bayur, Polsek Teluk Bayur, Kepala Kampung Tumbit Melayu, BPK Kampung Tumbit Melayu, PT Brokol, dan masyarakat. Pada saat habis pertemuan tersebut, karena kita diundang oleh kepala kampung mengambil kesimpulan semua instansi yang hadir diminta untuk membuat berita acara masing-masing sesuai dengan versinya, karena berita acara tersebut akan disampaikan ke pihak PT Brokol kalau sebagai tanda bukti bahwa instansi tersebut sudah ke lapangan. Itu alasannya waktu itu. Jadi termasuk yang dibacakan Ibu tadi itu sebenarnya itu berita acaranya dari Pak Anang waktu itu, Pak Nana waktu itu. Jadi kami pun waktu itu membuat berita acara dari lingkungan hidup. Jadi beda berita acara. Ya beda. Jadi kami sampaikan kalau dari tinjauan lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut waktu itu. 1. Terdapat lahan masyarakat yang telah dilakukan pembebasan dan ada yang belum dilakukan pembebasan oleh PT Brokol. Kemudian yang kedua, lahan yang telah dilakukan pembebasan oleh PT Brokol tidak ada perawatan dan pemeliharaan karena ini sudah dibebaskan. Masyarakat juga yang sudah menerima pembebasan tidak mungkin merawat kembali. Kemudian yang ketiga, lahan yang belum dibebaskan masih ada perawatan oleh masyarakat dan merupakan kebun kakao yang pemiliknya tadi Pak Musuh dan Pak Pandu. Kemudian buah kakao yang ada di dalam kebun masyarakat banyak yang rusak, hitam dan sebagian besar berlubang. Kemudian yang kelima, permintaan masyarakat untuk penyelesaian permasalahan hanya pembebasan lahan. Jadi kami sampaikan kalau pada kesempatan itu kan kami juga menggali informasi. Kira-kira informasi sebanyak-banyaknya kami berusaha untuk mendapatkan informasi. Kami tanya orang perkebunan, kira-kira penyebab rusak kakao ini kenapa? Itu karena faktor hama yang di sekitar milik Pak Nusu dengan Pak Pandu ini kan sudah tidak ada perawatan. Jadi tempatnya bersarang hama hingga diserang ini, sehingga waktu itu kelihatannya dari pihak Pak Nusu dan Pak Pandu ini tidak ada semangat lagi juga untuk merawat karena ini tidak bisa menangkis hama di sekitar situ. Kemudian kami juga minta informasi dari PT Brokol, kenapa kok sampai 2 orang ini tidak dibebaskan? Waktu itu PT Brokol menjawab,
itu ada perbedaan harga Pak. Ada perbedaan harga, kalau khawatirnya ini informasi dari PT Broker Pak ya. Ada perbedaan harga, jadi kami belum bebaskan waktu itu. Dan saya tanya kira-kira kedepannya seperti apa, karena itu tetap akan disahkan Pak, karena kalau kegiatan tambang kan sudah menjauhi lokasi yang bapak-bapak ini. Jadi mungkin itu penjelasan dari kami Pak. Kami tetap waktu itu sampai ke lapangan dan kami diundang ke sini. Saya juga karena pas saya juga memang yang ke lapangan, jadi saya tahu persis. Mungkin itu seperti itu Pak Ketua. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Pak Oscar yang langsung turun ke lapangan. Pimpinan Saya juga